Selamat siang teman-teman astrologi semua. Kali ini saya akan datang dengan video terbaru mengenai bulan purnama di Leo yang akan terjadi pada tanggal 12 Februari di 24 derajat Leo. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ezra, saya adalah astrolog evolusioner profesional yang berbase di Jakarta. Oke, ini adalah penjelasan saya secara general dan singkat mengenai efek bulan purnama ini bagi semua 12 zodiak. Kita akan mulai bagi mereka yang memiliki zodiak Aries, baik Aries bulan di Aries, matahari di Aries maupun rising sign di Aries. Ini akan berefek pada rumah atau divisi kelima. Ini mengenai fun, mengenai hobi, mengenai anak Anda, mengenai kreativitas Anda, dan juga hal-hal yang membuat kita hidup atau membuat kita bahagia. Ini juga berkaitan dengan cinta dan romantisme. Akan ada penyelesaian di sini. Karena bulan purnama itu efeknya adalah penyelesaian atau sesuatu itu akhirnya tergambar secara keseluruhan di depan mata kita. Jadi akan ada penyelesaian di sini, tapi ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga karena Uranus akan bergesekan dengan bulan purnama ini. Jadi akan ada efek yang tidak terduga yang akan terjadi di hal-hal yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan rumah kelima atau divisi kelima. Tapi untungnya bagi Aries ini hubungannya dengan Anda harmonis. Jadi ada sedikit mitigasi di situ. Oke, setelah Aries kita beralih ke Taurus. Bagi Taurus ini akan terjadi di rumah keempat Anda. Ini berkaitan dengan keluarga Anda, berkaitan dengan rumah Anda. Rumah Anda baik secara emosi maupun rumah Anda baik secara fisik. Oke, akan ada hubungan yang sedikit mengganggu dengan keluarga Anda, jadi Anda harus ekstra hati-hati. Dan ini triggernya adalah Anda sendiri, karena Uranus yang akan menjadi trigger atau yang akan bergesekan dengan bulan purnama ini berada di zodiak Anda. Jadi Anda yang menjadi triggernya atau Anda yang mungkin akan memulai gesekan ini. Jadi harap berhati-hati di situ. Oke, setelah Taurus kita akan beralih ke Gemini. Bagi Gemini ini akan terjadi di rumah ketiga. Jadi rumah ketiga itu berkaitan dengan perjalanan, berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan skill, berkaitan dengan adik-beradik Anda, siblings Anda, juga berkaitan dengan knowledge Anda. Jadi akan ada sebuah penyelesaian atau sesuatu yang akhirnya tergambar dengan jelas dalam kehidupan Anda mengenai hal-hal yang disebutkan tadi. Dan akan ada efek yang tidak terduga dari itu karena akan ada gesekan dari Uranus. Untungnya bagi Gemini, hubungan Anda dengan bulan purnama ini harmonis. Jadi akan ada sedikit mitigasi sama seperti Aries tadi. Oke, setelah Gemini kita akan beralih ke Cancer. Bagi Cancer ini akan terjadi di rumah kedua Anda. Jadi harap berhati-hati karena ini berkaitan dengan uang. Jadi akan ada penyelesaian atau kulminasi atau sesuatu yang akhirnya tergambar jelas di mata Anda atau di depan Anda mengenai keuangan Anda. Tapi ingat, karena ada hubungan yang kurang harmonis atau gesekan dari Uranus, sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam keuangan Anda. Bisa Anda kehilangan uang tiba-tiba, atau mungkin Anda mendapatkan uang tiba-tiba tanpa Anda duga. Tapi karena memang ini hubungannya kurang harmonis, jadi kemungkinan efeknya lebih negatif. Oke, setelah Cancer kita akan beralih ke Leo. Bagi Leo, bulan purnama ini akan terjadi di diri Anda. Jadi Anda akan menjadi pusat perhatian di bulan purnama ini. Akan ada penyelesaian sesuatu, tapi efeknya Anda akan menjadi pusat perhatian di bulan purnama ini. Tapi ingat, bulan purnama ini akan membawa sesuatu yang tidak terduga, dan oposisinya akan terjadi di Aquarius, yaitu rumah ketujuh Anda. Jadi ini ada hubungannya dengan antara diri Anda dengan rumah ketujuh Anda atau pasangan Anda. Jadi Anda harus lebih sadar diri. Karena bulan purnama terjadi di diri Anda pusat perhatian, tapi bukan berarti pusat perhatian itu Anda merasa egonya lebih tinggi. Tidak. Karena ada gesekan dari Uranus, jadi akan ada sesuatu yang mungkin lebih negatif yang bisa terjadi karena bulan purnama ini yang terjadi pada diri Anda atau zodiak Anda. Oke, setelah Leo kita akan beralih ke Virgo. Nah, bagi Virgo, ya, bulan purnama ini akan terjadi di rumah ke-12 Anda. Ini berkaitan dengan alam bawah sadar Anda. Fokus ke alam bawah sadar Anda, fokus kepada kesehatan mental Anda, fokus kepada pikiran Anda. Jika Anda seorang yang anxious, seorang yang mudah sekali terkena depresi atau ada resiko ke arah sana, fokuslah lebih ke, karena bulan purnama itu adalah efeknya penyelesaian. Jadi Anda akhirnya sadar bahwa saya harus berubah. Karena
bulan purnama itu memberikan sesuatu atau menyinari sesuatu yang memang sudah saatnya untuk disinari, karena apalagi di sini yang berkaitan dengan yang kita bahas ini adalah bulan purnama. Bulan itu sendiri dalam astrologi berkaitan juga dengan emosi kita, alam bawah sadar kita. Jadi terjadinya bagi Virgo di rumah ke-12 lebih memfokuskan diri pada mental health Anda, fokuskan di situ. Tapi karena memang ada hubungan gesekan yang kurang harmonis dengan Uranus di sini, something atau sesuatu yang sudden, yang tidak terduga bisa terjadi di sini akibat dari bulan purnama ini. Jadi harap ekstra hati-hati di situ. Oke, setelah Virgo kita akan beralih ke Libra. Bagi Libra ini akan lebih harmonis sama seperti Gemini dan Aries. Lebih harmonis karena ini terjadi di rumah ke-11 Anda. Rumah ke-11 itu mengenai pertemanan, sosial media, juga berkaitan dengan harapan dan impian Anda. Jadi akan ada sesuatu di rumah ke-11 yang akan selesai, atau setidaknya tergambar dengan jelas apa itu yang bisa Anda selesaikan, karena bulan purnama ini sifatnya menggambarkan sesuatu dengan jelas, penyelesaian dari sesuatu yang dimulai di bulan baru yang kemarin. Jadi akan ada penyelesaian dalam hal pertemanan, sosial media, harapan dan impian Anda, dan ini akan menunjukkan Anda kemana jalan yang harus Anda ambil setelahnya atau berikutnya. Ingat, karena memang akan ada gesekan dengan Uranus di sini, jadi Anda harus ekstra hati-hati. Jadi mungkin ada sesuatu mengenai pertemanan Anda yang harus selesai, tapi efeknya yang tidak terduga terjadi, begitu. Jadi fokus di rumah ke-11 Anda. Tapi ingat, karena ini adalah hubungannya positif dengan bulan, karena Libra hubungannya positif dengan bulan purnama ini, jadi gesekan itu tidak bisa termitigasi. Setidaknya efeknya tidak akan terlalu negatif. Oke, setelah Libra kita akan beralih ke Scorpio. Dan Scorpio bulan purnama ini akan terjadi di rumah ke-10 Anda. Ini berkaitan dengan karir. Fokus pada karir Anda. Tapi karena memang ini fokusnya adalah bulan purnama, jadi akan ada sebuah penyelesaian atau sesuatu yang akhirnya terlihat jelas. Jadi ada sesuatu atau usaha Anda dalam karir Anda untuk memajukan karir Anda yang bisa Anda nikmati sekarang, atau hasilnya terlihat jelas di mata Anda. Oh, jadi ini adalah hasil dari usaha saya dalam hal karir. Jadi seperti itu efeknya. Tapi karena memang ada gesekan dari Uranus, akan ada sesuatu yang tidak duga terjadi mengenai karir Anda. Jadi saya harap Anda siap, tapi juga lebih positif thinking. Jangan terlalu anxious ya, walaupun memang ini Uranus itu sesuatu yang tidak terduga efeknya. Yang penting adalah selama Anda melakukannya dengan baik, niatnya baik, dan usahanya juga baik, Anda profesional, jangan khawatir. Oke, setelah Scorpio kita akan beralih ke Sagittarius. Untuk Sagittarius, ini akan terjadi di rumah ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan skill Anda, pendidikan Anda, kemudian berkaitan dengan agama, berkaitan dengan filosofi hidup Anda, berkaitan juga dengan traveling. Jika Anda memang mau traveling ke luar negeri, ya kan, mungkin akhirnya akan ada kabar baik mengenai itu. Tapi ingat, Uranus di sini akan memberikan efek sedikit negatif dalam hal-hal tersebut. Jadi mungkin Anda akhirnya bisa traveling ke luar negeri, tapi karena ada hubungan yang kurang harmonis dengan Uranus, tiba-tiba, okay, there's something wrong with my passport. Ada sesuatu yang salah dengan paspor saya. Nah, begitu efeknya. Atau akhirnya Anda bisa traveling ke luar negeri, tapi tiba-tiba, oh, tiketnya sekarang sudah naik. Nah, seperti itu. Nah, setelah Sagittarius, kita akan beralih ke Capricorn. Untuk Capricorn, ini akan terjadi di rumah ke-8 Anda. Ingat, rumah ke-8 itu alam bawah sadar. Ya kan? Tapi alam bawah sadar yang lebih dalam lagi. Ini juga berkaitan dengan seks, hubungan intim Anda. Intim yang betul-betul intim. Ya kan? Ini juga berkaitan dengan uang dalam hal saham dan investasi Anda. Berkaitan dengan utang Anda. Jadi ada hal-hal yang saya sebutkan tadi yang akan selesai, atau setidaknya terpampang jelas di depan Anda apa langkah saya berikutnya. Nah, tapi juga akan dihadapkan dengan gesekan dari Uranus. Jadi akan ada sesuatu yang berkaitan dengan rumah ke-8 Anda yang selesai, tapi efeknya sesuatu yang tidak terduga. Ya kan? Contohnya, rumah ke-8 itu berkaitan dengan investasi. Anda melakukan investasi, akhirnya hasil dari investasi itu ditunjukkan oleh bulan purnama ini. Tapi ternyata investasi itu menghasilkan sesuatu yang tidak terduga juga. Begitu. Jadi ada sesuatu yang tidak terduga yang merupakan efek samping dari bulan purnama ini. Itu untuk Capricorn. Nah, untuk Aquarius ini akan terjadi di rumah ke-7 Anda.
ini berkaitan dengan pasangan Anda, baik pasangan nikah maupun tidak, pokoknya pasangan Anda. Dan berkaitan dengan kontrak Anda. Jika Anda punya proyek, kontraknya, nah detail mengenai kontrak itu akan tertera di rumah ke-7 ini. Jadi fokus pada pasangan Anda. Jadi akan ada penyelesaian mengenai pasangan Anda. Contohnya, Anda dengan pasangan Anda sedang berada dalam masalah. Penyelesaiannya bisa terjadi atau bisa terlihat atau bisa Anda terawang akibat dari bulan purnama ini. Tapi karena memang bulan purnama ini bergesekan dengan Uranus, akan ada sesuatu yang tidak terduga terjadi di situ. Jadi kalau menurut saya, jika Anda memang punya pasangan, komunikasi. Tolong komunikasikan apapun itu, biar efeknya tidak terlalu negatif sekali. Jika Anda single, ini adalah saat dimana mungkin Anda, ini adalah saatnya dimana mungkin Anda berhenti mencari pasangan, atau mungkin ya, karena memang ini bulan purnama itu adalah penyelesaian semua. Jadi kalau Anda single, mungkin Anda akan merasa, lebih baik saya sendiri saja. Tapi akan ada efek samping dari situ. Efek sampingnya adalah dari Uranus. Jadi sesuatu yang tidak terduga terjadi di situ. Mungkin ya kan, Anda memutuskan untuk tidak mencari, tiba-tiba orang yang tidak terduga datang gitu. Seperti itu efeknya. Nah, dan itu bagi Aquarius ya. Dan akhirnya untuk zodiak terakhir bagi Pisces, ini akan terjadi di rumah ke-6 Anda. Nah, bagi Pisces ini akan berkaitan, bulan purnama ini akan menyinari semua hal yang berkaitan dengan kesehatan Anda, berkaitan dengan pet Anda, berkaitan dengan kehidupan Anda sehari-hari, berkaitan dengan detail dari kerjaan Anda, dan berkaitan juga dengan hutang Anda atau rentals Anda atau hal-hal yang Anda sewa. Jadi akan ada penyelesaian di situ. Mungkin Anda berutang dengan jumlah tertentu dan akhirnya ada penyelesaian, atau mungkin Anda merasa kesehatan Anda terganggu tapi akhirnya ada solusi di situ, karena bulan purnama itu cenderung energinya adalah memberikan solusi atau memperlihatkan solusi apa yang bisa terjadi, penyelesaian, ya kan? Jadi bisa ada penyelesaian dalam hal tersebut. Dan ini juga bagus untuk pets Anda. Jadi akhirnya Anda bingung mencari pet, akhirnya dengan ada bulan purnama ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil hewan ini sebagai binatang peliharaan Anda, seperti itu. Tapi ingat, ada gesekan dari Uranus di situ, jadi efeknya mungkin tiba-tiba dan tidak terduga. Jadi mungkin Anda memutuskan akhirnya dalam bulan purnama ini memutuskan untuk saya ingin anjing atau ingin kucing, dan akhirnya Anda bawa anjing atau kucing itu ke rumah Anda karena bulan purnama itu energinya ada energi memutuskan sesuatu. Akhirnya saya membuat keputusan, tapi ternyata ada efek tidak terduga. Selidik punya selidik, ternyata anjing dan kucing ini mungkin ternyata sakit atau hamil gitu. Jadi Anda tidak hanya membawa satu ekor pets, tapi ternyata karena memang lagi hamil gitu kan, ada Anda akan dapat tambahan hewan peliharaan baru. Ya memang kalau misalnya memang Anda membeli pet mungkin tidak akan terjadi ya, tapi kalau memang Anda tipe orang yang suka mengambil kucing atau anjing yang liar gitu kan, ternyata mungkin ada hal yang tidak terduga yang terjadi dari keputusan tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Oke guys, ini adalah penjelasan singkat saya mengenai bulan purnama di Leo yang sedikit challenging bagi kita semua. Zodiak yang akan merasakan challenge yang kuat adalah Aquarius, Leo, Taurus, dan Scorpio. Sementara zodiak akan menghadapi challenge tapi tidak terlalu kuat, atau setidaknya ada mitigasi atau ada bantuan, yaitu Libra, Gemini, Aries, dan Sagittarius. Oke guys, sampai jumpa di video saya berikutnya, and have a nice day. Bye.